Apa yang Allah predikatkan kepada mereka? Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina lagi daripada itu. Itulah orang-orang yang lalai. Lalai hatinya dari memahami ayat Allah, lalai matanya dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, lalai telinganya dari mendengar ayat Allah. Berarti kelalaian itu telah menimbulkan kehinaan bagi manusia itu. Jadi kelalaian hati, kelalaian mata, kelalaian telinga telah melahirkan kehinaan bagi manusia itu. Dan tidak tanggung-tanggung, seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Auzubillahi min zalik. Jadi tidak memiliki sensitivitas, tidak memiliki sensitivitas terhadap ayat Allah. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita membangun sensitivitas itu. Artinya, bagaimana supaya hati kita itu peka terhadap ayat Allah sehingga mudah memahaminya, cepat bergerak untuk mengamalkannya. Bagaimana kita supaya mata kita itu juga peka terhadap ayat Allah. Ketika melihat ayat Allah, langsung menimbulkan reaksi kepada kita untuk bersegera kepada Allah. Bagaimana cara kita membangun telinga kita yang juga punya kepekaan terhadap ayat Allah. Ketika mendengar ayat Allah, langsung kita bersegera. Nah, kan digambarkan seperti apa orang beriman itu. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika mendengar ayat Allah, bertambah imannya. Itu dalam surah Al-Anfal. Nah, artinya harus ada ikhtiar kita, ya, menimbulkan hati yang bisa bergetar, sensitif. Kemudian telinga yang sensitif. Ketika mendengar membuat iman kita bertambah. Harus ada ikhtiar, harus ada proses. Nah, sekali lagi, untuk kita membangun sensitivitas itu, yang kalau kita kaitkan tadi ya dengan surah As-Sam itu, untuk melakukan pembersihan jiwa, maka harus ada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Harus ada proses-proses pensucian jiwa kita. Harus ada proses untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, proses itu tidak bisa kita mengada-adakan sendiri ya. Karena apa? Karena berbahaya sekali. Allah telah mengutus manusia terbaik ya, untuk bisa menjadi contoh kepada kita bagaimana cara pembersihan jiwa yang sesungguhnya. Makanya dari sekian banyak pembersihan jiwa, yang sangat utama itu kan sholat. Makanya dikatakan sholat itu adalah mi'ratnya orang mukmin. Sebuah komunikasi langsung kita kepada Allah. Nah, sehingga pada sujud terakhir itu adalah posisi yang paling dekat. Salat adalah mi'ratnya orang beriman, mi'rajul mukminin. Kemudian sujud terakhir adalah posisi yang terdekat dalam salat kita kepada Allah. Maka dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Tentu saja kita utamakan memilih doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saudara-saudaraku seiman, insyaallah dimuliakan Allah. Jadi jiwa kita yang diberi dua jalan, lalu Allah secara tersirat ya, memerintahkan kepada kita sebahasanya, maka beruntunglah. Kalau kita mau beruntung, kita membersihkan jiwa itu. Kemudian juga Allah mengatakan orang banyak masuk neraka karena kelalaian hati, telinga dan mata. Nah, ini hendaknya kita sadari untuk kita perbaiki. Sekarang kita beralih kepada sisi lain. Apa yang bisa membentuk kepribadian manusia? Nah, kalau kita perhatikan manusia, jadi kita ini itu memiliki pintu-pintu masuk ya, nilai. Yang kemudian nilai-nilai itu nanti akan memberi pengaruh pada kita. Nah, mungkin
kadang-kadang kita terlampau abstrak ya tentang apa itu nilai. Nilai itu kalau secara definitif orang menyebut begini, nilai itu adalah sesuatu yang penting dan dipentingkan oleh manusia. Karena saking pentingnya maka orang berebut untuk mengambil nilai-nilai penting itu. Apa contoh nilai? Contoh nilai adalah kejujuran misalnya. Itu contoh nilai. Nah, jadi nilai itu masuk ya. Terjadinya proses transformasi ke dalam diri kita itu ada pintu-pintu masuknya. Sekali lagi ada pintu-pintu masuknya. Dan apa saja pintu-pintu masuk nilai itu? Pintu masuk nilai itu bisa melewati mata kita, bisa melewati telinga kita, juga bisa melalui mulut kita. Jadi ada 3 pintu nilai yang kemudian memasuki melalui pintu-pintu itu nilai-nilai yang ada di sekitar kita, kemudian dia membentuk jati diri kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita makan, apa yang kita bicarakan, kita ucapkan, maka semua itu akan berproses, berakumulasi, kemudian dia membentuk jati diri kita. Nah, apakah jati diri kita itu baik atau tidak? Tentu saja sangat tergantung nilai-nilai apa saja yang masuk. Nah, makanya tidak ada istilah sesuatu bebas nilai, itu tidak ada. Nilai itu selalu mempunyai keberpihakan. Selalu mempunyai keberpihakan. Nah, kalau kami gambarkan bahwa nilai itu 2 saja sebenarnya, positif atau negatif. Nah, makanya kalau dalam perspektif Islam, ketika melihat nilai dikatakan nilai itu Islam atau nilai itu jahiliyah. Jahil itu bodoh, Islam itu adalah kebenaran. 2 saja. Nah, yang abu-abu itu sebenarnya bukan Islam yang abu-abu. Jadi nilai itu hanya ada positif atau negatif. Nah, oleh karena itulah pada dasarnya sesuatu yang netral itu hampir tidak ada. Kalau kita melihat sesuatu, tetap dia berpengaruh. Kalau tidak negatif, ya positif pengaruhnya kepada kita. Kalau kita mendengar sesuatu, kalau tidak positif ya negatif. Kalau kita berbicara, ya kalau tidak positif negatif. Kalau kita makan sesuatu juga demikian. Nah, sekarang mungkin kita lihat satu persatu. Misalnya bagaimana melalui mata nilai masuk. Misalnya kita melihat berbagai macam perilaku. Kita melihat berbagai macam tampilan. Contoh misalnya, kami ambil contoh yang sederhana. Ketika kita melihat ada sosok wanita, yang satu berpakaian menutup aurat, yang satu terbuka aurat, banyak lagi aurat yang dibukanya. Lalu kita lihat. Nah, tentu saja dalam perspektif nilai tadi, ketika kita melihat yang menutupi aurat, maka dia itu memasukkan nilai-nilai positif kepada kita. Karena apa? Karena berpakaian menutup aurat itu tidak memberi pengaruh yang negatif kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat wanita yang terbuka auratnya, dia sangat mungkin memancing nafsu kita, nah sehingga pandangan itu melahirkan nilai-nilai negatif pada kita. Demikian pula pendengaran. Kita mendengar orang berbicara. Suara itu bisa kita lihat dalam 2 sisi. Ada konten, ada ritme. Konten itu adalah apa yang dibicarakan. Ya, misalnya kita komunikasi dengan anak-anak kita. Tolong kamu sholat ya. Nah, sholatnya benar-benar, jangan main-main, kata si anak-anak. Nah, itu
konten. Kita minta dia sholat dengan cara yang baik, yang benar, tidak bergurau. Tapi juga ada misalnya, nah, tolong ya, nanti kalau ada kesempatan kamu copet, mencuri. Kan ada anak-anak yang memang yang oleh kelompok tertentu ditugaskan seperti itu. Berarti kontennya menyuruh orang mencuri itu negatif. Itu sisi konten. Dari sisi intonasi, ritme suara. Misalnya tadi, nak, kamu sholat ya, jangan macam-macam, main-main. Itu ritme. Beda tadi kan, nah. Terus sekarang begini, baik itu konten maupun ritme suara kita, itu juga punya nilai. Misalnya, kita jangan menganggap enteng ya, cara kita mengeluarkan suara. Saya pernah membaca di satu majalah ya, itu survei tentang pengaruh hard rock ya, terhadap perilaku anak-anak muda. Ternyata hasilnya apa? Ketika dibandingkan dengan anak muda yang lain yang tidak mendengar musik-musik keras, yang suka mendengar musik keras itu melahirkan ternyata kecenderungan berperilaku yang kasar. Sedangkan yang tidak suka mendengar musik keras, perilakunya itu lebih lembut. Nah, artinya apa? Bahwa ritme gelombang suara yang keras, yang lembut itu bisa memberi pengaruh kepada perilaku seseorang. Bisa memberi pengaruh pada perilaku seseorang. Nah, sekali lagi bahwa mengeluarkan suara, mendengarkan suara itu memberi pengaruh. Nah, tadi telinga untuk mendengar. Nah, apalagi yang bersifat konten. Makanya kita menyuruh anak buah kita di sekolah dan sebagainya, itu haruslah menyuruh hal-hal yang baik yang sesuai dengan syariat. Demikian pula terkait dengan mulut. Mulut satu lubang tapi punya dua fungsi. Pertama makan, yang kedua berbicara. Yang kita makan itu halal baik, haram baik, kan begitu. Tapi juga ada halal tapi tidak baik. Nah, kalau masalah baik atau tidak baik itu berpengaruh pada fisik, pengaruh pada fisik. Misalnya makanan yang baik, yang bergizi, sekalipun bergizi, tapi orang punya alergi juga tidak baik, itu pengaruh pada fisik. Tapi kalau persoalan haram, sekalipun baik, tetapi keharaman itu akan memberi pengaruh kepada perilaku. Nah, artinya apa? Makanan haram itu mempunyai nilai negatif secara maknawiyah. Demikian juga tadi berbicara. Kita berbicara, orang mendengar. Tapi kita berbicara tadi seperti yang kami sampaikan, konten yang bagus, kemudian pilihan ritme yang tepat, itu menimbulkan sesuatu yang baik, positif. Yang mendengarnya positif, yang mengeluarkan juga menggambarkan orang itu mempunyai aura yang positif. Nah, itu yang kami maksud bahwa nilai itu hanya dua saja pada dasarnya, negatif atau positif. Nah, kemudian kalau mata kita diasup, dia mengkonsumsi, dia memasukkan nilai-nilai positif. Telinga juga demikian, dimasukkan ke dalamnya itu nilai-nilai positif. Mulut kita juga makan yang positif, ngomong yang positif. Maka seluruh nilai positif itu akan memberi pengaruh kepada jati diri kita. Nah, dalam cara pandang lain, bahwa nilai-nilai positif itulah yang nanti akan memberi pengaruh kepada hati kita menjadi bersih. Nah, makanya kembali ke Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan hati itu seperti cermin. Nilai-nilai negatif yang berupa dosa itu seperti noktah, bintik-bintik hitam. Satu hari ini bertambah 1, besok tambah 5, tambah 10. Makin lama bisa membuat hati itu menjadi seperti kaca yang berdebu. Nah, kalau tidak ada upaya pembersihan, judulnya tetap kaca, cermin, tetapi orang bercermin di depannya tidak bisa memperoleh pantulan.
seperti apa wajah yang ada di cermin itu. Itu gambaran ketika hati itu kotor. Nah makanya nilai-nilai yang positif tadi yang masuk dalam diri kita melalui mata, telinga, mulut, maka dia itu sebagai pembersih dari hati kita yang kotor. Nah sebaliknya kalau kita memasukkan nilai negatif, maka nilai itu adalah tadi menjadi debu-debu yang mengotorinya. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana kita memastikan yang masuk itu nilai positif. Nah kita kembali tadi bahwa Allah mensyariatkan kepada kita bentuk-bentuk ibadah. Di antaranya ibadah Allah yang namanya puasa. Nah bagaimana pelaksanaan puasa? Nah puasa itu adalah sebuah bentuk untuk kita dalam perspektif tadi, satu bentuk ikhtiar kita untuk memperbanyak nilai-nilai positif yang masuk dalam diri kita. Siang kita tidak makan. Nah itu memang tidak makan lebih manfaat pada fisik. Tetapi ingat, Rasulullah mengatakan banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapat puasa. Yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Nah memang fisiknya mendapat manfaat, tetapi nilai puasa tidak dapat. Kenapa? Karena matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, mulutnya juga tidak puasa, berkata-kata yang tidak baik secara agama, tidak baik secara keimanan. Nah makanya puasa, jadi puasa itu adalah sebuah proses untuk kita memastikan yang masuk ke telinga kita, ke mata kita, ke mulut kita, dan yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang positif. Nah sehingga apa? Sehingga terjadi pembersihan, proses pembersihan terhadap hati kita. Nah makanya dikatakan orang yang berpuasa diakhiri dengan menjaga fitrah, dia lahir kembali seperti seorang bayi. Bersihnya bukan perilakunya. Dia bersih seperti bayi, yaitu fitrah kembali. Subhanallah, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali nilai puasa itu dalam proses pembersihan jiwa kita. Oleh karena itu, kita masuk ke dalam bagaimana kita sesungguhnya harus memanfaatkan Ramadan ini, terutama di tengah-tengah COVID-19 ini yang merebak menjadi pandemi ya. Supaya kita benar-benar mendapatkan nilai dari puasa itu sendiri. Kami ada mencatat ya beberapa para salafus soleh ya, para imam mazhab seperti apa mereka dalam berpuasa. Pertama, seperti kami ambil contoh, misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ulama, seorang yang alim, ahli ibadah. Seperti apa beliau berpuasa? Nah, di antara kebiasaan beliau dalam mengisi Ramadan, bukan berpuasa, tapi dalam mengisi Ramadan, beliau selalu dalam berbuka puasanya itu hadir bersama-sama orang miskin, juga anak-anak yatim. Nah, ini contoh ya, contoh. Ini juga satu model ya, dari para pendahulu kita, dari para salafus soleh kita tentang bagaimana mengisi Ramadan. Jadi beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengisi Ramadannya yang sangat menonjol adalah selalu berbuka puasa bersama anak-anak yatim, juga bersama orang-orang miskin. Kemudian kita juga misalnya ada ulama yang lain, yaitu Qatadah As-Sadusi. Nah, beliau terkait dengan mengisi Ramadan, kalau pada hari-hari biasa beliau ini menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali hatam. Tetapi kalau sudah memasuki Ramadan, beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari. Tetapi pada 10 hari terakhir
satu hari satu kali khatam. Nah, ini model yang lain. Contoh dari para ulama kita, orang-orang soleh kita dalam mengisi Ramadan. Yang lain juga diceritakan, yaitu Az-Zuhri. Beliau ini adalah generasi tabi'in. Beliau ini adalah orang yang pertama menyusun hadis. Sehingga dikatakan tidak ada yang paling mengetahui masalah hadis kecuali beliau ini, yang orang yang ahli hadis. Tapi bagaimana ketika bulan Ramadan? Dikatakan begini, beliau selama Ramadan itu dia tinggalkan membaca hadis, kemudian dia juga tidak membuka majelis ilmu. Apa yang dia lakukan? Dia fokus kepada Al-Quran, membaca mushafnya. Nah, tapi jangan salah pengertian. Bukan berarti mengabaikan ilmu, mengabaikan membaca hadis, tetapi mengalokasikan waktunya dalam bulan itu, amalnya alihkan kepada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ini yang contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga sering kita dengar ulama ini, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini dijuluki pemimpin orang beriman dalam hal hadis. Karena apa? Karena beliau ini adalah orang yang pada masanya mungkin juga sampai generasi keberapa adalah orang yang paling banyak menghafal hadis, sehingga dia dijuluki pemimpin orang beriman sebagai penghafal hadis. Nah, bagaimana ketika Ramadan tiba? Juga beliau menghentikan membaca hadis dan dia fokus membaca Al-Quran. Nah, contoh imam mazhab, Imam Syafi'i, sudah sangat sering kita dengar. Beliau setiap Ramadan itu 60 kali beliau ini khatam. Setiap Ramadan. Artinya satu hari 2 kali khatam. Itu di luar bacaan sholat. 2 bacaan sholat. Kemudian contoh yang lain, Imam Abu Hanifah juga sama dengan Imam Syafi'i. Beliau dikatakan setiap Ramadan itu 60 kali khatam di luar bacaan sholat. Bahkan beliau ini diceritakan sampai meninggal, Imam Abu Hanifah ini menghatamkan Quran 7.000 kali. 7.000 kali. Dan bukannya itu, bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran, itu sering dikatakan bahwa beliau itu sering melakukan wudu isya sekaligus wudu untuk subuh. Imam Abu Hanifah fokus pada Al-Quran. Kemudian juga Imam Malik juga sama. Beliau pada Ramadan itu selalu fokus kepada Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan, para ulama kita, para imam mazhab, itu sebagian besar mencontohkan selama Ramadan mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya jaranglah iftar jama'i atau pesantren kilat, ngisi kajian kemana-mana. Nah, ini sebenarnya perlu kita kritisi juga ini. Kita kritisi. Jadi kalau kita contoh-contoh para pendahulu kita, benar-benar Ramadan ini adalah untuk ngecas pribadi kita, untuk bekas 11 bulan yang berikutnya. Nah, untuk pesantren kilat mestinya kita gunakanlah pada hari di luar itu. Kadang-kadang kita kasihan nih dengan ustadz kita ini. Hari ini ya, sekarang ini tahun lalu tahun ini beda. Hari ini kalau awal Ramadan tahun lalu itu apa? Pesantren kilat di sini. Ya macam-macam kegiatan-kegiatan, mengasih ceramah sini, duha ke mana-mana. Nah, akhirnya secara pribadi tadinya niatnya mau khatam 10 kali, akhirnya turun jadi 5 kali. Yang target 5 kali turun jadi 3 kali. Nah, pada tadi contoh para penduduk kita, justru tadi mereka itu hari-harinya itu mengkaji mendalami hadis, itu ditinggalkan untuk dialihkan ke Al-Quran. Nah, itu. Nah, sekarang kita berada pada suasana pandemi
Jadi kalau dalam konteks ini, jadi kalau kami secara pribadi merasa ini seolah Allah memberi kesempatan untuk kita bisa bernikmat-nikmat di rumah, tidak banyak diganggu bermacam-macam agenda, benar-benar kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini dipaksa gitu, dipaksa. Ibu-ibu juga sekarang mikir-mikir mau belanja ke pasar kan, berkurang kan. Juga menghitung-hitung ini ibu-ibu ini kalau kita pesan kue ke sini kan kita juga tidak banyak silaturahim. Ada mau pesan kue pun berkurang, hanya aktivitas untuk kemana-mana menjadi berkurang. Nah dalam konteks ini ada sesuatu yang baik pada suasana pandemi COVID-19 ini, yaitu seolah-olah Allah nah kalau memang takdirnya sampai akhir Ramadan masih seperti ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita memberikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar berada di rumah mengisi dengan amal ibadah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kalau ibarat baterai atau aki, kita ngecas diri kita sehingga kita betul-betul paripurna persiapannya untuk 11 bulan berikutnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang pertanyaannya untuk kita, apakah suasana ini kita ratapi atau kita berdayakan? Kalau kita ingin memberdayakan, apa program-program yang akan kita hadirkan bersama istri kita, bersama suami kita, bersama anak-anak kita, atau bersama dengan cucu kita, atau bersama dengan anggota keluarga yang ada di rumah? Nah ini kesempatan yang baik kita isi. Dan supaya apa tadi? Supaya benar-benar terjadi proses tazkiyatun nafs secara maksimal, sehingga kita benar-benar mendapat nilai puasa yang digambarkan seperti lahir bayi yang dilahirkan kembali. Supaya benar-benar proses puasa kita ini seperti digambarkan, kan puasa ini ada yang membagi dalam 3 level ini. Level 1, level 2, level 3. Ada puasa yang umum, khusus dan khusus lagi. Nah, kalau puasa yang biasa-biasa saja, level umum, nah itu dia puasa dari makan, dari minum, tetapi telinganya itu masih longgar-longgar. Kemudian matanya juga longgar-longgar. Siang-siang ya masih nonton India lah, yang goyang-goyangnya gimana kan. Nah, telinganya untuk ngibur masih dangdut lah. Tapi dangdutnya itu kontennya itu yang tidak Islami. Nah, jadi tidak dipuasa. Mulutnya masih lah ngomong yang mungkin kalau kita ukur dengan nilai positif negatif ya ngarah-ngarah ke negatif. Puasa umum. Nah ini hati-hati nih, karena Rasulullah mengatakan banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus, tapi tidak dapat jadi puasa. Ini puasa umum begini. Nah paling tidak kita harus bisa masuk ke puasa level 2 Mulut kita puasa makan minum siang hari, tapi juga mata kita jaga, mulut kita jaga dalam berbicara, telinga kita jaga dari pendengaran yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Syukur-syukur kalau kita mampu masuk ke level 3, yaitu sampai kepada pengendalian pikiran dan hati. Jadi pikiran kita itu kita rem untuk benar-benar fokus kepada Allah, dan pikiran kita tidak menjalar menghayal hal-hal yang luar meningkatkan keimanan. Hati kita, perasaan kita jaga juga untuk tidak menerawang kesana kemari hal-hal yang bisa mengarah kepada hal-hal negatif. Nah, kalau kita berhasil dalam situasi pandemi COVID-19 ini berada di rumah, Allah berikan kesempatan, lalu kita tata diri tadi ya kan di rumah mau lihat apa? Ya kita TV, ya kita kendalikan lah dulu. Kemudian YouTube, ya kita kendalikan apa yang kita lihat, yang kita dengar. Boleh dengar, kita buka
ceramah siapa misalnya, Ustadz Salim misalnya, ceramah Ustadz Harjani misalnya, ceramah Ustadz Didi ya, yang dari Radio Mujahidin atau TV Mujahidin misalnya, atau ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Muammar Gaddafi misalnya, yang juga sudah mulai muncul, ustadz siapa lagi. Nah kita lihat di yang kita dengar, yang kita lihat sesuatu yang positif, yang bermanfaat. Nah itu. Nah, karena apa? Karena kita berpuasa ini kan tinggal berapa hari? Sekitar tanggal 24 kita puasa. Ini pun belum ada jaminan kita sampai ini ya. Belum ada jaminan. Tetapi kalau kita dari sekarang sudah mempersiapkan diri dengan rasa gembira, sudah mempersiapkan dengan perencanaan dari A sampai Z dalam Ramadan itu, insya Allah kalaupun Allah tidak sampaikan usia kita, tetapi rencana-rencana ini juga sudah dicatat oleh Allah. Saudara Allah. Nah, jadi sekali lagi Ramadan adalah peluang yang sangat luar biasa bagi orang beriman dalam rangka mengupgrade diri, yang outputnya adalah dia berhasil melahirkan dirinya dari proses itu, yaitu sebagai orang yang bersih dari dosa dan noda. Nah, tentu saja output ini nanti yang akan melahirkan kemanfaatan pada lingkungan. Nah, apa kemanfaatan lingkungan tadi? Kita akan semakin profesional dalam kerja. Nah, profesional bukan hanya sekedar menguasai keahlian, keterampilan, tetapi juga moralitas kita adalah moralitas sangat bertanggung jawab. Nah itu kemanfaatnya. Artinya apa? Kalau kembali kepada awal pembicaraan tadi, dia nanti akan menjadi seorang yang mengemban fungsi khalifah secara maksimal. Ketika dia beribadah kepada Allah, juga ibadahnya maksimal. Sehingga dia apa? Di langit suaranya terdengar dengan jelas, di bumi dia juga mendapat sebutan yang baik. Bisa seperti outputnya. Nah, barangkali ini sebagai urun rembuk dari Yayasan Al-Mumtaz secara umum, dari kami sebagai ketua yayasan, untuk mengajak kita semua, tentu saja utamanya diri kami yang banyak berbicara pada hari ini, supaya kita benar-benar menyiapkan diri untuk menghadapi Ramadan ceria. Jangan terpengaruhi oleh COVID-19 membuat kita menjadi banyak dalam suasana seperti orang yang sedih. Jangan. Karena apa? Sekali lagi, ini adalah peluang bagus. Allah memberi kesempatan kepada kita. Bahkan termasuk kita akan menikmati seperti apa tarawihnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu seumur beliau hanya 2 kali tarawih ke masjid. Selebihnya di rumah. Dan sekarang kita bernikmat-nikmat di rumah. Kesempatan. Yang tadi kepala keluarga jarang jadi imam, sekarang jadi imam di rumah. Mau jadi imam, perbaiki bacaan. So kalau tidak istri, bagaimana imam kata istri nanti? Perbaiki bacaan, manfaat lagi itu. Insya Allah. Jadi itulah untungnya kita orang beriman. Insya Allah kalau kita beriman semua, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Di tengah-tengah COVID-19 pun memberi manfaat yang besar dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan. Demikian, terima kasih. Nah, demikian tadi sudah kami sampaikan untuk kita semua terkait dengan masalah Ramadan, mulai dari bagaimana hubungannya dengan Allah melahirkan kita ke muka bumi ini dengan tugasnya, bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang di dalamnya ada jiwa yang bisa mengarah kepada negatif juga positif. Kemudian Allah juga menurunkan bentuk-bentuk ibadah, salah satunya berpuasa. Nah, kemudian dengan puasa itu maka bisa menimbulkan, melahirkan pribadi kita menjadi pribadi yang istimewa. Untuk itulah marilah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh. Tentu saja di atas kemampuan kesungguhan kita berharap kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita benar-benar ikhlas, benar-benar bersemangat. Nah, tentu saja kita berikhtiar untuk mendapatkan ilmu tentang berpuasa, kemudian berinteraksi yang intensif dengan keluarga untuk mengisi agenda-agenda dalam misi Ramadan ini.
Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan kita bisa mengakhirinya dengan baik. Semoga di akhir Ramadan nanti hasil puasa kita bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bangsa, dan untuk umat Islam. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.